Halo Sobat Sosial, Sampurasun. Ketemu lagi kita dalam podcast UPTD PPKS Channel. Hari ini saya Dian berkesempatan kembali memandu acara podcast kita. Sobat Sosial, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk tekan tombol lonceng, like, dan komen supaya channel UPTD PPKS ini semakin semangat dan informatif dalam memberikan informasi-informasi seputar dunia sosial. Sobat Sosial, seperti yang kita tahu bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tujuannya adalah untuk mencapai keberfungsian sosialnya. Dan keberfungsian sosial ini terdiri dari 3 aspek, yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, dan mampu melaksanakan peran-peran sosialnya. Untuk itu, podcast kita hari ini akan membahas salah satu satuan pelayanan yang ada di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang bergerak dalam memberikan pelayanan sosial kepada anak. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial jauh dari Garut, dari Satuan Pelayanan Geria Ramah Anak Garut. Telah hadir di hadapan kita Ibu Nani Mulyani SPD selaku penanggung jawab Satpol, dan juga Ibu Nadia Prastika STRSOS selaku pekerja sosial ahli pertama di Satuan Pelayanan Geria Ramah Anak Garut. Selamat siang Ibu Nani dan Ibu Nadia. Baik. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Makasih ya ibu-ibu sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Garut ke sini. Sobat Sosial, kita langsung saja ya ibu-ibu, karena pasti nih teman-teman di luar sana penasaran dengan apa itu Satuan Pelayanan Geria Ramah Anak Garut. Yang pertama, kita ke Ibu Nani. Ibu Nani boleh menjelaskan kepada kita apa itu yang dimaksud dengan Satuan Pelayanan Geria Ramah Anak Garut. Baik, terima kasih kepada host. Satuan Pelayanan Geria Ramah Anak Garut itu beralamat dulu ya, beralamat di Jalan Cisurupan KM 19 nomor 183 Kabupaten Garut. Nah, terus Satuan Pelayanan Geria Ramah Anak Garut bertugas memberikan pelayanan kepada anak asuh yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pendidikan formal, bimbingan sosial dan psikososial baik untuk perorangan maupun kelompok. Terus bimbingan fisik yang berupa olahraga, terus kesenian, keterampilan, dan olahraga serta pemenuhan kebutuhan pendidikan. Terus Bu, kalau sekarang ini Satuan Pelayanan, berarti Satpol ini berada di bawah naungan siapa? Satpol ini di bawah naungan UPTD Pusat Pelayanan Sosial Geria Ramah Anak Subang. Jadi kita koordinasinya ke UPTD PPSGRA Subang. Jadi Satpol Geria Ramah Anak ini bagian dari UPTD Pusiasos Geria Ramah Anak Subang. Selanjutnya, terima kasih ya Ibu. Selanjutnya kita ke Bu Nadia. Namanya apa Ibu? Saya aja. Oke. Nadia, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Geria Ramah Anak Garut ini fokusnya memberikan pelayanan bagi anak. Persyaratan yang harus dipenuhi jika ada yang ingin mendaftar menjadi sebutannya apa anak asuh klien? Kalau kita anak asuh anak asuh, persyaratannya apa aja nih? Kalau persyaratan itu yang pertama tentunya karena kita memberikan pelayanan dalam khusus maupun pendidikan ya. Jadi persyaratan itu
usia sekolah dari usia 6 sampai 18 tahun, usia SD sampai SMA gitu ya. Terus yang selanjutnya itu badan sehat yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Terus ada surat rekomendasi dari desa, kecamatan, serta dinas sosial kabupaten kota setempat. Lalu anak yang mengalami masalah kesehatan sosial ya tentunya yatim, anak piatu, anak korban kekerasan, terus anak dari keluarga miskin, anak dari korban bencana alam, kemudian sosial juga termasuk dalam persyaratan dari klien kami gitu Selanjutnya tentu saja persyaratannya itu ada surat izin juga dari orang tua atau walinya, itu surat pernyataan bahwa mereka bersedia anaknya itu untuk diasuh oleh satpol dia anaknya itu. Selanjutnya anak asuh di kami itu calon anak asuh harus terdaftar dalam data RST karena dia untuk saat ini persyaratannya harus terdaftar dalam DTKS lalu memiliki KIS BPJS ya dan tentunya surat keterangan tidak mampu dari desa atau dari kelurahan setempat. Itu harus usia sekolah itu dari 6 sampai 18 tahun. Kalau misalnya ada anak yang usianya lebih itu, tapi dia belum lulus ujian, belum sekolahnya tuh sempat lulus sekolah, apakah bisa? Oke. Selanjutnya kita ke Bu Nani lagi. Ibu, tadi kan Bu Nadia udah menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk ke dalam menjadi anak asuh di sana. Selanjutnya Ibu Nani boleh nggak cerita-cerita sedikit ke kita tentang gambaran kondisi anak asuh yang ada di sana? Anak asuh di Satuan Pelayanan Kegiatan Anak Garut sekarang ini berjumlah 80 orang, terdiri dari 51 orang perempuan dan 29 orang laki-laki. Wilayah kerja kita itu dari Priangan Timur, jadi semua anaknya yang pertama dari Kabupaten Garut sebanyak 55 orang, dari Tasikmalaya 8 orang, dari Pangandaran 10 orang, dari Ciamis 4 orang, dari Banjar 1 orang, dari kebetulan ada dari Jawa Timur 1 orang, dan dari Sumatera Selatan 1 orang. Ya. Dari luar provinsi ini atau cara kasus-kasus memang sampai orang itu satu orang tapi dengan orang dari Jawa Timur atau Sumatera Selatan tinggal di sana mungkin dengan ke Jawa Barat tapi belum terus bicara administrasi Harus migrasi orang tuanya. jadi data pendudukannya masih dari Jawa seperti itu. Ada yang mau ditambahin lagi? Ya, Kayak kondisi anak di sana. ya kalau kondisi anak di sana sih alhamdulillah ya sampai saat ini mereka baik-baik lah gitu ya. Terus dia sekolah dengan semangat, malah kemarin juga sudah ada pembagian rapor. Alhamdulillah ada yang ranking 1. Makanya saya kemarin udah ngasih surprise ya gitu. Dan ngasih reward supaya yang lain juga ikut termotivasi intinya gitu ya. Kan apalagi itu sekolahnya kebetulan juga ya di SMK Negeri 9 Garut. Dia dari Banjar kebetulan, dari Banjar yang ranking 1. Kemarin juga ada yang ranking 2 ya, oh ranking 3. Terus besar kemarin yang di SMK 9 banyak yang dapat lagi. Alhamdulillah mudah-mudahan motivasi yang lain untuk ikut maju juga ya. lagi masa Biar rapot alhamdulillah kebetulan pengen biaya ngambil
Jadi tahu. ngambil banyak contoh. Betul, nah, kebetulan kemarin baru satu sekolah sih iya nanti sekolah-sekolah yang lain kebetulan juga sedang ini dan besok. Ya kalau misalnya mereka itu sudah menjadi anak asuh disabel, fasilitas apa saja deh yang mereka dapatkan selama menjadi anak asuh disabel? Fasilitas yang didapatkan ini tentunya karena kita memberikan pelayanan kesehatan sosial yang termasuk pelayanan kebutuhan dasar gitu. Jadi itu pelayanan yang pertama pelayanan kebutuhan sandang, makan. Jadi mereka setiap hari itu mulai makan ditambah snack. Biasa dia ada snack juga setiap hari. Kemudian sandal termasuk pakaian sandal sekolah ya kan, sandal sepatu peralatan sekolah. Selanjutnya ada susu juga kan, dan terutama ini keasaman tinggal ya, ada lengkap semuanya, lemari, ada tempat tidur, semuanya ya peralatan peralatan Dan pangan papannya betul semuanya berbeda. Itu yang pertama ya kan. Yang kedua dukungan kesehatan karena kita juga ada perawat gitu ya kan, jadi selalu mengecek kondisi kesehatan anak asuh selama diasuh oleh kami gitu di kantor ya. Kalau misalnya mereka ada kondisinya sedang tidak baik ya, sedang sakit ya dan memerlukan fasilitas kesehatan, tentunya kita akan menuju biasanya ke puskesmas atau ke dokter yang di dokter umum di sekitar yang ketiga, penggunaan juga pendidikan formal di kami yang mendapatkan mereka ke fasilitas pendidikan formal SD, SMP, SMA. Lebih banyak kalau di kita lebih SMK. Kalau SMP karena SMA di sana tidak terlalu banyak kalau di daerah Sumatera SMA khususnya jadi lebih banyak ke SMK. Terus yang selanjutnya itu ada bimbingan olahraga, bimbingan pencaksilat, kesenian dan keterampilan itu semuanya ada instrukturnya masing-masing jadi dan jadwalnya masing-masing. Misalnya dari rabu olahraga, hari Selasa kesenian itu sudah jadwal setiap harinya sudah dibangun dan sampai bulan lagi itu sudah jadwal setiap harinya dan ada instrukturnya masing-masing kegiatan gitu ya kan. Terus yang selanjutnya ada bimbingan sosial dan psikososial untuk individu maupun kelompok itu dilakukan oleh dinas sosial ya seperti tadi itu dan ada bimbingan spiritual oleh biasanya bimbingan yang lain ya kayak ngaji, sholat itu ada sendiri dan ada bimbingan belajar juga di anak itu jadi kalau bimbingan belajar kayak setiap 2 kali seminggu ya menetapkan dulu dari sekolahnya instruktur khusus pendidikan belajar terus ada layanan administratif guru dan juga jadi kita bekerjasama dengan Dukcapil provinsi maupun kabupaten kota untuk memenuhi kebutuhan layanan dan utama hidup anak asuh kayak seperti KIK gitu ya, atau identitas anak, KTP juga, HK, pelatihan itu kemarin juga baru dilakukan itu ya tanggal November. Jadi anak-anak dilengkapi KIK itu rekaman yang belum memiliki akte kelahiran. Biasanya kan suka banyak ya yang belum punya kelahiran, apalagi yang dari asalnya daerah yang sulit gitu ya kayak aksesnya kemana-mana sulit itu rata-rata akte kelahirannya belum pada punya. pelayanannya sangat banyak sekali ya. Masih ada paling merujukan dan bimbingan itu kan untuk anak yang akan eksaminasi kelas 12 kan sudah yang sudah selesai di pelayanan oleh kami. Biasanya kami rujuk ke SPR dan ke biasanya didata anak yang akan masuk ke ikut pelatihan sepanjang kan kadang-kadang ada anak yang ingin bekerja ya, anak yang ingin bekerja nggak mau ikut pelatihan. Kalau kita sarankan ada kalau daripada dia belum punya
untuk masa depan kerjaan mungkin ikut pelatihan, karena kalau pelatihan kalau misalkan konveksi kan juga dikasih untuk menjahitnya ya, jadi memberikan kemudahan dia untuk membuka lapangan kerja sendiri gitu. Dan dari dulu kita bukan misalnya dari kuliah, kita bantu juga akses. Biasanya gimana tuh kalau misalnya yang mau kuliah? Nah, biasanya kita bantu akses misalnya mencari informasi sampai beasiswa dan ada juga yang dulu kerja di kami di sektor ya itu terus sudah pensiun, istrinya itu dosen di salah satu universitas dan diberi akses dengan beasiswa. Jadi ya anak-anak dari kami itu ada yang di dapat beasiswa dari akses ada sekarang anaknya sudah mau akhir teh Keren. iya. Karena tahun kemarin juga ada anak sih yang lulus di STKS ya. Lulus STKS, makanya saya alhamdulillah sampai sampai kesos malah jurusannya pekerja sosial ya, karena terinspirasi makanya kita bantu kalau kemarin juga ya, karena kesulitan yang mau hidup ya, bantu. Berarti penilaian yang diberikan oleh Software IT dari berbagai aspek ya, bimbingan sosialnya, fisik, mental, keterampilan, ada tampilan, terus sampai pembangunan administrasi pendidikan, kesehatannya diperhatikan juga. Luar biasa keren sekali ini soal sosial, pelayanan-pelayanan yang ada di Software Academy. Nah, Ibu tadi kan Nadia sudah menjelaskan terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di sana. Pastinya kan kalau misalnya kita mau memberi pelayanan pemenuhan kebutuhan ke anak asuh, itu kan disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak asuhnya ya. Jadi disesuaikan sama kebutuhan masing-masing individunya. Untuk dalam pelaksanaannya itu pastinya Software Academy ini akan membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain juga ya, seperti misalnya sumber daya manusia yang seperti apa di sana. Boleh nggak Bu Ibu ceritakan kepada kita terkait dengan dukungan SDM yang ada di sana, atau bahkan mungkin kolaborasi kerjasama yang sudah dilakukan oleh Software Academy ini dengan siapa saja dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal ini kepada anak-anak. Memang kalau SDM di sana ya di GRA Sopan Garut itu berjumlah 20 orang saat ini. Yang pertama ASN-nya ada 6 orang ya, 6 orang itu termasuk saya dan Pexosnya 2 orang ya. Ya sebetulnya sih kita juga kalau dibilang kurang masih kurang ya, karena anaknya 80, Pexosnya dua ya kan. Jadi kita jadi kita mah semua bekerja aja ya, jadi saling bantu ya intinya, kalau supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar gitu ya. Terus untuk ASN-nya kita berjumlah 7 orang ya kan, yang di rumah sakit 3 orang, tenaga teknis 2 orang, perawat 1 orang, psikolog 1 orang gitu ya. Terus ada outsourcing, satpamnya 4, berjumlah 4 orang. Sama itu petugas kebersihan 3 orang. Jadi semua tuh dengan outsourcing salingnya jadi 20 ya, saling bantu aja kita mah, karena dengan luas sampai 2 hektar gitu ya kan, 2 hektar petugas kebersihan juga ya. Gimana kalau misalkan bersih ya, kita juga kadang kalau misalnya ini nggak ada ini kerjaannya saling melengkapi gitu, kayak ya semuanya ke ini Bergarap ya. Banyak sih saling. Kalau misalnya dengan pihak keluarga tuh kerjasamanya dengan siapa saja? Kalau keluarnya yang tadi Nadia sebutkan, kita kan dengan instruktur ya, di Dapil dengan instruktur, dengan SM
sekolahnya, karena kan kalau kita kadang kalau anak aja contohnya gini, kalau anak gak sekolah kadang gurunya tuh WA sama medsosnya, dan ini anak ini gak sekolah kenapa, ini sudah saling ini supaya berkoordinasi, jadi ketahuan nih anak ada di mana, kan bisa kita cari. Kalau di sekolah gak ada pasti kemana kan gitu, akhirnya pasti ketahuan yang gak sekolah yang apa itu ya. Koordinasi itu jauh lebih enak itu untuk memudah segalanya tuh kan lebih mudah betul Ibu. ya. Kalau itu tambahan kalau dengan setiap tahun ya, kalau anak misalkan apalagi kan misalnya anak yang baru gak punya dia siapa aja kita siapkan persyaratannya, terus yang anak akan berusia 17 tahun untuk perekaman siapkan semua pakai persyaratan dan yang kebetulan kemana juga kan kalau untuk dia yang aktivitas anak, kalau untuk keluarga itu harus di setempat ya, Di Susanasi. iya. Kalau Pangandaran, kalau di Ciamis nggak bisa di Garut gitu ya. Tapi saya alhamdulillah dengan kerjasama dengan Distrik Provinsi Jawa Barat, jadi bisa dibantu. Jadi kita tinggal jauh-jauhnya tinggal bikin kasih persyaratannya termasuk foto segalanya. Jadi nanti kalau udah selesai kirim ke kesurupan, makanya untuk kartu identitas anak kita selesai semua ya. Selesai semua, tinggal paling kalau akte kelahiran karena ini kalau di pernikahannya misalnya namanya orang tuanya Juju gitu ya, Juju kita, terus itunya Juju, jadi nggak bisa dihitung kan, harus diperbaiki dulu kan gitu aja kalau ada keterlambatan gitu, karena takutnya namanya berbeda dia kan, jadi harus sesuai kan kalau apa gitu, paling itu aja. Berarti banyak ya kolaborasinya, dibantu dari internal juga saling kerjasama, dari luarnya juga saling mendukung gitu, jadi bisa memberi pelayanan yang optimal itu. Termasuk kita juga kan berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan di berbagai wilayah PPR supaya kalau ada rujukan jadi mereka langsung kita atau kita juga berkoordinasi dengan dinas sosial Kabupaten Garut terutama untuk terkait dengan data lain, karena kan dinas sosial perlu juga ya surat data siapa saja hasil dari kabupaten tersebut yang menjadi penerima pelayanan. Kalau misalnya ada calon anak misalnya, tapi dia belum terdaftar di DPKS, berarti dia harus mendaftarkan dulu ke DPKS di desa atau di desa. Bahkan ya kalau DPKS itu ya, kemarin memang kita waktu data kita itu baru 10 anak yang masuk DPKS ya, tapi setelah kita ini kan sekarang sisanya juga 25 ya. Udah 25. Awalnya belum masuk DPKS, dia jadi koordinasi sama desa dan sama awalnya belum ada persyaratan harus dalam DPKS kalau dulu gitu. Namun sekarang sudah ada persyaratan tersebut, jadi nanti itu follow up yang anak-anak yang sudah menjadi penerima pelayanan saat ini itu ada, kalau misalnya memang belum sudah didaftarkan ke desa masing-masing. Tapi untuk calon lokasi yang akan datang yang harus sudah terdaftar di DPKS gitu. Sekarang ini kan harus punya BPKS, harus punya BPJS sekarang kan, jadi itunya ke arah udah di apa tuh, kalau ada anak yang sekarang ada udah ada daftar tunggu aja ya, kita mah Waiting penuh aja. Kalau di sana alhamdulillah banyak yang ini ini kan ininya nih yang seleksinya asesmennya ya. Iya. Oke. Nadia lagi nih ya. Terima kasih ya tadi sudah menjawab. Dan Nadia kan sebagai pekerja sosial di sana yang berhadapan langsung dengan anak-anak
Ibu, boleh nggak diceritakan hambatan atau tantangan selama menjadi bekerja sosial dalam menghadapi anak-anak siswa? Iya, tentunya banyak ya Pak ya. Iya, karena kan namanya juga anak-anak yang dengan sifat dan perilaku masing-masing kan pasti berbeda gitu ya. Tantangannya ya banyak anak-anak yang itu tadi kan masalah-masalah anak kan saat ini nakal remaja, nakal remaja, masalah kedisiplinan yang terutama di kedisiplinan baik di sektor kita ataupun di sekolah gitu. Itu sih yang paling utama gitu, masalah utama di sektor akhir di anak-anak ini. Kayak misalnya ada yang bolos gitu, kayak ada ke sekolah, udah berangkat dari sampai sekolah, atau sama sekali nggak sekolah tapi kemana-mana ada di asrama gitu, kayak cuma sakit teh gitu, padahal enggak gitu kan. Terus kayak masalah remaja kayak pacaran gitu, kayak ada yang ya seperti itu kan merokok gitu, karena yang SMA biasanya kan sudah mulai mencari jati diri gitu ya kayak. Jadi itu salah satu permasalahan di kami gitu, hambatan-hambatan soal di media sosial yang memahami anak-anak gitu dengan sifat dan perilaku yang berbeda-beda. Kita harus sabar gitu, sabar. Iya, berarti ya. Karena SD, SMP, SMA kan juga pasti berbeda ya Teh. Intinya ya sifatnya, perilakunya kita harus lebih bisa menyesuaikan. Kalau ke SD kan nggak mungkin ya Teh, kalau ke SD bicaranya kalau masih tahu kayak temen gitu, lebih ke boleh gitu ya, misalnya mengarahkan gitu. Tapi kan kalau ke SMA lebih kayak nggak boleh kayak tugas ya, ini gitu. Lebih ke kayak temen gitu, berbicaranya nggak yang kayak ke anak SD gitu. Jadi dia menyesuaikan usia anak-anak di sana gitu kayak. Jadi Karena yang dihadapi anak-anak yang memang masa-masa pertumbuhan, ya, jadi dengan segala dinamikanya ya. Karena kan kebetulan bukan hanya cuma di mereka kan bergaul juga di luar gitu ya, bisa juga di luar ya, bawah ya karena 24 jam bukan di Fully tapi mereka juga bergaul di sekolah gitu. Jadi ya banyak pengaruh dari luar juga gitu. ya kadang mungkin ini kalau melihat orang lain bebas dia kadang gitu kalau di panti semuanya sudah terjadwal, Terstruktur gitu. jadwal ya, nggak bisa bebas mereka terikat aturan ya. Oke, wah cukup banyak informasi yang Ibu dan Teh sampaikan. Nah, nanti kalau misalnya Bu, kalau misalnya dari sobat sosial nih ada yang ingin detail kontak dari Satuan GR Garut, nanti akan kami sertakan di video podcast ini ya. Baik, selanjutnya, wah kita nggak terasa nih, sebenarnya masih banyak informasi yang ingin kita gali lagi dari Ibu dan Teteh terkait Satpol GR Garut. Tapi karena memang terbatas oleh waktu, sebelum kita menutup acara, barangkali ini dari Ibu atau Teteh ada yang ingin disampaikan terkait dengan harapan untuk kedepannya, dan juga sekaligus berkenan mungkin memberikan closing statement sebelum kita menutup podcast kita hari ini. Kalau dari saya harapannya Satpol GR dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya untuk para angkasa kami juga Teh, atau nanti kedepannya ada calon-calon angkasa lain gitu, terutama untuk masyarakat gitu ya, masyarakat sekitar, terutama yang tadi yang daerah yang nanti Timur Garut, Sumedang, Ciamis, sehingga Pangandaran, Tasikmalaya. Lalu kami juga saya juga kami kan menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebelumnya untuk seluruh pihak yang telah bekerjasama, yang telah memberikan bantuan kepada satpol kami dalam memberikan pelayanan prima. Dari
intinya apa yang tadi disampaikan oleh Nadia, bahwa kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik, yang primas, yang maksimal, sehingga anak-anak menjadi orang yang dapat meningkatkan derajat hidupnya, ya, untuk dari anak panti bisa mengubah segalanya gitu ya, baik untuk dirinya maupun ekonomi keluarganya gitu. Terus saya juga berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu BRI keseluruhan sehingga menjadi berkembang sampai sekarang ini, ya. Dan mudah-mudahan ke depan makin banyak anak asuh di tempat kami yang menjadi orang maju, orang sukses, dan orang berpikir gitu ya, berpikir ingin maju, intinya gitu ya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih Ibu dan atas closing statementnya yang memotivasi, yang menyemangati bagian atas. Dan kami juga mendoakan semoga Sambal dari Rahmat baru ini semakin berkembang ya Bu, semakin bersemangat, semakin berinovasi dalam memberikan pelayanan yang prima, yang optimal bagi anak-anak yang membutuhkan. Baik Sobat Sosial, waktu yang mempertemukan kita, tapi waktu pula lah yang ternyata harus memisahkan kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nani dan juga Teh Nadia yang sudah berkenan hadir di sini. Semoga segala informasi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat, tidak hanya bagi kami saja, tapi juga bagi sobat sosial di luar sana. Baik, kita tutup podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan tema lainnya. Saya Dian undur diri. Hatur nuhun.